Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang permutasi siklis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi di kelompok 6 ini ada Abil, Angel, Balkis, Niken, dan yang terakhir Samudra. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi permutasi siklis yang akan dijelaskan oleh Angel dan Balkis. Lalu dilanjut ada contoh soal 1 oleh Samudra, contoh soal 2 oleh Niken, dan yang terakhir contoh soal 3 oleh Abil. Untuk mengetahui apa itu permutasi siklis, kita perlu memahami pengertian dari permutasi siklis itu sendiri. Permutasi siklis yaitu penyusunan objek mengelilingi sebuah lingkaran. Permutasi ini untuk menentukan berapa banyak cara yang bisa digunakan untuk menyusun unsur-unsur yang berbeda dalam keadaan melingkar. Dan yang kedua, kita perlu memahami bagaimana sih rumus dari permutasi siklis ini. Yang pertama, permutasi siklis bebas. Dengan rumus NP siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Yang kedua adalah permutasi siklis dengan syarat. Dengan rumus yaitu NP siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial dikali syaratnya. Dengan keterangan P itu permutasi, N banyaknya unsur, dan tanda seru itu adalah simbol dari faktorialnya. Kita lanjut ke perbedaan. Nah, apa sih bedanya permutasi siklis dengan permutasi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Permutasi siklis hanya digunakan untuk unsur yang disusun di dalam suatu lingkaran secara siklis ataupun secara melingkar. Nah, permutasi siklis itu layaknya kamu lagi duduk melingkar bersama dengan teman-teman. Nah, siapapun yang duduk di sebelah kamu itu akan menjadi satu susunan yang berbeda. Jadi, urutannya itu sangat penting banget, dan posisi awal sama posisi akhir itu dianggap berbeda. Nah, berbeda dengan permutasi siklis, permutasi lainnya itu lebih fleksibel. Misalnya, kamu lagi bikin barisan buat foto. Siapa yang di depan, di tengah, atau di belakang, itu semua menjadi susunan yang berbeda. Tetapi kalau kamu memutar seluruh barisan tersebut sejauh 360 derajat, susunannya akan dianggap sama saja. Nah, jadi bedanya apa sih permutasi siklis dengan permutasi lainnya? Yang pertama, permutasi siklis itu memiliki urutan yang penting, serta posisi awal dan akhir itu berbeda. Sedangkan permutasi lainnya sama-sama juga memiliki urutan yang penting, tetapi posisi awal dan akhir bisa dianggap sama dalam beberapa kasus. Baik, selanjutnya ada contoh soal 1. Ada 5 orang yang akan mengadakan rapat. Mereka akan duduk secara melingkar. Berapakah cara mereka bisa duduk? Nah, di sini tidak ada persyaratan seperti orang pertama dan orang kedua harus duduk secara berdampingan. Jadi kita menggunakan rumus bebas. NP sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa N itu ada 5 karena ada 5 orang. 5P sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Nah, 5P sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 cara mereka bisa duduk. Masuk ke pembahasan. Karena mereka kan duduk secara melingkar, jadi titik awal tidak begitu penting. Misalkan nih, kita nomorin kelima orang tadi dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, susunan 1, 2, 3, 4, 5 itu sama dengan susunan 2, 3, 4, 5, 1 atau dengan susunan 3, 4, 5, 1, 2. Hanya dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
Jadi jika kita memutar atau merotasi seluruh susunan tanpa mengubah urutan elemennya, itu masih dianggap sebagai susunan yang sama. Selanjutnya, untuk menghindari menghitung pengulangan akibat rotasi tersebut, kita harus memperbaiki satu orang sebagai titik awal. Dengan menetapkan satu orang sebagai titik awal, kita hanya perlu mengatur posisi dari keempat orang yang tersisa. Lanjut ke contoh soal 2, yaitu Angel, Balkis, dan Niken ingin bermain kotak pos. Banyak cara atau susunan mereka duduk untuk bermain adalah... Dari soal tersebut kita bisa menggunakan rumus NP sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, diketahui dari soal itu N sama dengan 3, yaitu Balkis, Angel, dan Niken. Jadi kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. NP sama dengan N kurang 1 faktorial. N-nya tadi 3, jadi 3P sama dengan 3 kurang 1 faktorial. 3P sama dengan 2 faktorial. 3P sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 cara atau susunan mereka duduk untuk bermain. Jadi sama seperti pembahasan contoh soal sebelumnya, bahwa di permutasi siklis itu kita bisa menetapkan satu orang sebagai titik awal. Nah, setelah itu baru kita atur posisi yang lainnya. Misal, dari soal yang ini saya menetapkan Angel sebagai titik awal. Nah, setelahnya baru saya atur posisi Balkis dan Niken. Seperti itu teman-teman. Contoh soal 3. Abil, Samudra, Angel, Balkis, dan Niken ingin bekerja kelompok dengan cara duduk melingkar di meja yang bundar. Berapakah susunan duduk mereka jika Abil dan Samudra harus duduk saling bersebelahan? Nah, di sini jawabannya adalah pertama-tama kita memakai rumus N P sama dengan N dikurang 1 faktorial dikali syarat. Nah, di sini diketahui N itu sama dengan 4. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa N itu 4 bukan 5? Karena tadi orangnya kan ada 5. Nah, jadi di sini Angel, Balkis, dan Niken itu menjadi 3 individu. Namun Samudra dan Abil karena tadi di soal mereka harus duduk saling bersebelahan, jadi mereka dianggap 1. Jadi di sini N-nya adalah 4. Lalu kita masukkan ke rumus NP sama dengan 4 dikurang 1 faktorial. Jadi hasilnya 3 faktorial dikali syaratnya 2 faktorial. Nah, kenapa syaratnya 2 faktorial? Karena tadi di soal diketahui syaratnya adalah Abil dan Samudra. Nah, jadi di sana kita masukkan 2 karena Abil dan Samudra ada 2. Jadi di sini 3 faktorial sama dengan 6 karena 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12 susunan duduk yang ada. Lalu selanjutnya ada pembahasan permutasi siklis bersyarat. Nah, di sini karena Angel, Balkis, dan Niken bebas duduk di mana saja atau tidak memiliki syarat yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya, maka dihitung 3. Sedangkan Samudra dan Abil dihitung sebagai 1 karena tidak boleh duduk berjauhan. Nah, lalu kita jumlahkan 3 plus 1 sehingga N sama dengan 4. Sementara syarat Abil dan Samudra duduk bersebelahan, keduanya boleh saling bertukar posisi, bisa di kiri dan bisa di kanan, sehingga dapat dihitung 2 faktorial atau 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya, Samudra dan Abil dianggap 1 unit karena syaratnya harus sebelahan dan mereka boleh saling tukar posisi, Samudra Abil atau Abil Samudra yang sudah saya jelaskan sebelumnya, boleh di kiri, boleh di kanan posisinya. Baik, selanjutnya syarat lainnya, bagaimana jika Abil dan Samudra duduk bersebelahan dan Samudra harus berada di kanan Abil? Nah, tadi beda seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau saya sebutkan sebelumnya kan mereka boleh bebas, boleh di kanan dan boleh di kiri. Namun di sini syaratnya adalah Samudra itu harus berada di kanannya Abil.
Nah, karena syaratnya Abil dan Samudra duduk bersebelahan dan si Samudra ini harus ada di kanannya Abil, maka mereka kan nggak bisa bertukar posisi, sehingga mereka dianggap hanya memiliki posisi duduk hanya satu. Baik, lalu selanjutnya Samudra dan Abil tidak boleh bertukar tempat, sehingga syaratnya 1. Maka di rumusnya adalah NP sama dengan 4 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial. Itu 3 faktorial adalah 6 dikali 1 faktorial adalah 1. Jadi 6 dikali 1 sama dengan 6.